Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha hukumnya sunat muakkad, adalah sholat sunat yang dianjurkan untuk didirikan oleh umat Islam. Ada beberapa sunnah yang dapat dilakukan sebelum sholat Idul Adha, yaitu dengan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha, umat Islam diperintahkan untuk menangguhkan makan sebelum berangkat sholat Idul Adha. Jadi tidak ada sarapan dulu ya. Jangan sarapan dulu. Dan baru makan daging kurban setelah sholat Idul Adha dilakukan. Diriwayatkan oleh Budairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan pada waktu Idul Adha kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua, mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, disunatkan untuk mandi terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun bacaan niatnya sebagai berikut: Nawaitul musla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghadiri sholat Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik dan wewangian. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian ketika hendak sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jubah sangat bagus yang selalu beliau pakai pada 2 hari raya dan juga pada hari Jumat. Selain itu, disebutkan pula dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Al-Hasan bin Ali, cucu beliau, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wewangian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya. HR Al-Hakim. Yang keempat, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Idul Adha. Mayoritas ulama berpendapat bahwa disunatkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Pendapat ini merujuk pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sholat Id, sholat hari raya, ketika pulang, beliau menempuh jalan yang berlainan dengan jalan yang beliau lalui ketika pergi. Namun demikian, apabila melewati jalan yang sama, tetap diperbolehkan. Yang kelima, memperbanyak takbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat Id.
Takbir di hari tasyrik tidak terbatas pada waktu-waktu khusus, tetapi berlaku pada semua waktu dari hari-hari tersebut. Diriwayatkan dalam Bukhari, Umar radhiyallahu an bertakbir dalam khutbahnya di Mina, lalu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid, dan mereka pun mengikuti takbirnya. Bahkan orang-orang yang berada di pasar pun sama-sama bertakbir, sehingga bergemuruh di Mina. Yang keenam, tidak boleh memotong kuku dan rambut. Selain kelima sunnah di atas, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak diperbolehkan memotong kuku dan rambut sebelum sholat Idul Adha, tepatnya sebelum berkorban. Siapa saja yang ingin berkorban dan apabila telah memasuki awal Dzulhijjah, yaitu 1 Dzulhijjah, maka jangan ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkorban. Diriwayatkan oleh HR Muslim. Terkait hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang yang hendak berkorban di hari raya Idul Adha. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa memotong kuku dan rambut hukumnya makruh. Demikianlah sunnah-sunnah sebelum sholat Idul Adha. Semoga dapat kita lakukan dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.